Halo semua, kembali lagi dengan saya Nelly Manurung dari kelas AKP 7B. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tata kelola, governance dan komponennya. Menurut the OECD Principle of Corporate Governance, tata kelola meliputi seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, direksi atau dekom, para pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola juga merupakan struktur di mana tujuan perusahaan ditetapkan dan cara mencapai tujuan tersebut serta cara memantau kinerja ditentukan. Menurut EEA, tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya, gambaran umum tentang tata kelola. Berikut ini merupakan gambaran umum tentang tata kelola, yaitu payung berwarna biru melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan oleh Board of Directors. Board of Directors dalam sistem satu dewan mempunyai fungsi pengawasan, serupa dengan Dewan Komisaris yang kita kenal. Dekom atau Dewan Komisaris menetapkan arahan strategis yang harus diikuti oleh organisasi. Inilah makna wilayah kewenangan Dekom yang pertama atau Strategy Direction. Wilayah kedua Dekom adalah pengelolaan pengawasan atau Governance Oversight. Dalam tata kelola perseroan terbatas kita, hal ini dilakukan oleh Dekom melalui audit internal atau SPI dan komite-komite. Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seorang, satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Jenis-jenis pemangku kepentingan. Yang pertama, para karyawan. Para karyawan ini adalah mereka yang bekerja pada perusahaan, dan karenanya mereka terlibat langsung dalam kegiatan usaha. Mereka juga mempunyai kepentingan langsung dalam suksesnya perusahaan. Yang kedua, customer. Customer adalah laksana darah yang menghidupkan perusahaan. Yang ketiga, vendor. Mereka punya kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Yang keempat, para pemegang saham. Para pemegang saham adalah orang yang telah membeli atau mengambil bagian kepemilikan di perusahaan. Yang kelima, regulator. Lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Dan yang keenam, kreditur. Pihak yang memberi kredit atau pinjaman. Dekom perlu mempertimbangkan keanekaragaman dalam hal perbedaan kepentingan para stakeholder, yaitu dalam aspek yang pertama, keuangan, menyangkut penghasilan per saham, tingkat likuiditas, penilaian atas kemampuan membayar utang, hasil atas investasi, ketersediaan modal, paparan perpajakan, kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam bidang keuangan, dan transparansi. Yang kedua, kepatuhan, menyangkut litigasi, aturan perilaku etis, pelanggaran di bidang keselamatan kerja dan lingkungan, perintah atasan untuk menghentikan pertengkaran, dan investigasi oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, operasi atau kegiatan perusahaan, menyangkut tujuan perusahaan yang berhasil dicapai, pemanfaatan aset secara efisien, perlindungan terhadap aset, perlindungan terhadap karyawan, dan perlindungan data dan informasi. Dan yang keempat yaitu strategis, menyangkut reputasi, kelangsungan hidup korporasi, semangat kerja para karyawan, dan kepuasan pelanggan. Tanggung jawab governance Dekom yang akan dilaksanakan. Yang pertama, mengangkat suatu komite tata kelola. Yang kedua, menegaskan persyaratan mengenai pelaporan ke direksi atau Dekom. Dan yang ketiga, menilai kembali ekspektasi-ekspektasi dalam penata kelolaan perusahaan secara berkala, lazimnya setahun sekali. Selanjutnya, manajemen senior atau direksi.
Manajemen senior atau direksi merupakan suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi yang dikenal sebagai perusahaan atau korporasi. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus, yang pertama itu, memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan oleh Dekom atau Dewan Komisaris. Dan yang ketiga itu, mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah, selain yang sudah didelegasikan oleh Dekom atau Dewan Komisaris. Dan yang keempat adalah memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan kepada Dekom atau Dewan Komisaris. Pemilik risiko atau risk owners. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko risk response jika risiko itu terjadi. IIA atau Institute of Internal Auditors mencatat tanggung jawab para pemilik risiko sebagai berikut. Yang pertama, menilai apakah kegiatan-kegiatan enterprise risk management telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan enterprise risk management. Yang ketiga, menentukan apakah enterprise risk management yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan enterprise risk management yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Dan yang kelima yaitu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan Dekom sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Kegiatan assurance. Kegiatan assurance dapat dilakukan secara internal oleh auditor eksternal dan komite audit, dan eksternal misalnya oleh kantor akuntan publik dan auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa assurance adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. Kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan, untuk membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada Dekom, auditor eksternal dan internal, pemberi jasa-jasa assurance lainnya, dan manajemen. 8 unsur tata kelola yang baik. Yang pertama, hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, yang dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua, keterbukaan. Keterbukaan menyangkut informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami, harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung oleh mereka yang terkena kebijakan dan praktik tata kelola dan segala akibatnya, serta setiap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang ketiga, tanggap. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses-proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan dalam waktu yang layak. Yang keempat, orientasi dan konsensus.
Tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan-kepentingan yang berbeda di antara pemangku kepentingan, agar tercapai konsensus untuk kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk seluruh kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana hal ini dapat dicapai dengan cara yang berkelanjutan dan penuh kehati-hatian serta bijaksana. Yang kelima, kesetaraan dan keikutsertaan. Organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingannya untuk mempertahankan, meningkatkan, atau secara umum memperbaiki keberadaan yang akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan mengenai alasan eksistensinya dan nilai-nilai yang diberikannya kepada masyarakat. Yang keenam, efektif dan efisien. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingannya, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya manusia, teknologi, keuangan, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan yang ada padanya. Yang ketujuh, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Siapa yang bertanggung jawab untuk hal apa harus didokumentasikan dalam pernyataan mengenai kebijakan organisasi. Dan yang kedelapan yaitu partisipasi. Partisipasi atau keikutsertaan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang sah merupakan landasan utama tata kelola yang baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.